Ketika picu agresi militer Belanda I ditekan, kota Palembang tidak bergemuruh. Pasalnya, kota Palembang telah dikuasai Belanda sebagai konsekuensi perjanjian pasca pertempuran 5 hari 5 malam. Pada 23 Juli 1947, menjelang sahur di bulan Ramadan, Belanda menyerbu pos-pos pertahanan TNI di pinggir kota Palembang, yang memang ditempatkan TNI untuk mengepung kota Palembang. Para pejuang dan rakyat melawan dengan persenjataan yang ada. Belanda kemudian menangkapi para pejuang yang terlambat mundur. Akibatnya, pemerintahan sipil RI di Keresidenan Palembang harus hijrah ke Lahat. Dari Palembang, pasukan Belanda dipecah untuk menggempur pertahanan-pertahanan TNI di Sumatera Selatan. Pergerakan ini juga mendapat dukungan udara. Dari Tanjung Raja ke Kayu Agung, pergerakan pasukan Belanda terus dihambat oleh aksi penghancuran jembatan-jembatan yang dilakukan oleh pejuang Indonesia. Pasukan Batalion 8 Belanda bergerak dari arah Prabu Muli memasuki daerah Ogan Komering Ulu pada 25 Juli 1947. Mereka dihadang di Paninjauan oleh pasukan polisi tentara yang membuat Sersan Mayor Jurkani dan Kopra Rocky gugur sebagai kusuma bangsa. Setiba di Lubuk Rukam, mereka kembali dihadang oleh pasukan pejuang yang dipimpin Amil Bakri dan Sahrian Bakri. Insiden ini menimbulkan gugurnya seorang pemuda pejuang. Para pejuang dan rakyat melawan dengan persenjataan yang ada, mulai dari senapan brand, tombak, bahkan senapan yang larasnya sudah bengkok. Setelah Palembang jatuh, Divisi Garuda TNI Regu ke-17 membangun basis di perkebunan karet Tebenan Banyuasin. Ketika Banyuasin dipastikan akan jatuh, mereka kemudian menerapkan teknik bumi hangus. Rumah-rumah karyawan, mesin-mesin pabrik, hingga pohon-pohon karet dibakar habis. Sementara itu, pejuang yang bergabung dalam Front Rangkan menghancurkan jembatan-jembatan untuk menghambat pergerakan Belanda. Jembatan-jembatan itu tidak diledakkan, melainkan disiram minyak ke badan jembatan kemudian dibakar. Tampak kerangka besi jembatan terpelintir dan bengkok karena panas. Karena cepatnya kedatangan pasukan Belanda, TNI gagal menghancurkan jembatan di Batanghari Leko. Jembatan itu hanya mengalami kerusakan ringan, tetapi masih bisa dilintasi. Pasukan Belanda kemudian menempatkan sejumlah personel untuk menjaga jembatan ini. TNI membumi hanguskan komplek kilang minyak Pendopo, milik SVPM, anak perusahaan minyak Amerika Serikat. TNI sukses menghancurkan 4 sumber minyak di sana. Ini foto udara dari asap hitam pekat yang menyelimuti langit akibat pembakaran sumur-sumur minyak tersebut. Pasukan Belanda dan Kenil berhasil mencegah penyelundupan senjata dan amunisi pejuang Indonesia di Gelombang. 9 pejuang ditangkap dalam operasi ini. Kelak para pejuang juga menyabotase jalur kereta api antara Muara Enim dan Lahat. 1 gerbong kereta tergelincir keluar rel akibat sabotase ini. Tampak para insinyur Belanda mencoba mengembalikan gerbong kereta ke relnya. Jembatan Benteng atau Jembatan Lematang, penghubung antara Lahat Muara Enim, rusak total karena diledakkan oleh TNI.
Para prajurit insinyur kemudian membangun jembatan darurat di sebelahnya. Namun, jalan masuk jembatan itu sangat curam. Sementara itu, TNI juga menyabotase jembatan kereta api yang melintasi Sungai Lematang. Ini adalah markas tentara Indonesia di Lahat yang berhasil direbut oleh tentara Belanda. Hari itu, pasukan Belanda juga mengambil alih seluruh pos pertahanan dari Inggris. Lalu pos-pos pertahanan itu langsung diisi untuk mengamankan Palembang dan sekitarnya dari serangan tentara Republik Indonesia. Arogansi Belanda membuat pejuang Palembang muak. Puncaknya, ketika Belanda mengubah fungsi Rumah Sakit Katolik Roma Caritas di Talang Jawa dari fasilitas kesehatan menjadi benteng pertahanan yang kuat dan strategis. Peralihan fungsi ini sudah dipikir masak-masak oleh Belanda. Lokasi Rumah Sakit Caritas yang terletak di atas bukit memudahkan Belanda untuk mengawasi pergerakan rakyat Palembang yang akan membahayakan mereka. Selain itu, pendudukan Rumah Sakit Caritas juga memudahkan hubungan Belanda dalam menuju Talang Betutu dan Talang Semut. Tindakan Belanda ini menjadi salah satu pemicu perang. Pejuang Palembang merasa dikhianati Inggris karena sebelumnya mereka telah menyerahkan pengelolaan Rumah Sakit Caritas kepada Inggris semata-mata demi tujuan kemanusiaan, tetapi kemudian disalahgunakan oleh Belanda. Insiden pertama yang mengawali perang datang dari bangsa Indonesia. Sekitar jam 9 malam, 2 granat tangan dilemparkan ke arah truk Belanda yang sedang melewati jalan Talang Jawa Baru. Kejadian ini membuat 2 orang tentara militer Belanda tewas seketika. Insiden ini berkembang dalam bentuk serangan terbuka terhadap kedudukan Belanda di beberapa tempat di dalam kota Palembang. Setelah dibujuk Kolonel Mollinger, Presiden Palembang M. Isa turun tangan meredakan situasi pada 31 Desember 1946. Namun provokasi pasukan Belanda membuat para pejuang tidak kunjung beranjak dari pos pertahanan masing-masing, walaupun gencatan senjata sudah diserukan. Akibat insiden-insiden tersebut menjadikan konflik antara Belanda dan Indonesia tidak dapat terelakkan. Peristiwa ini merupakan pembuka jalan terjadinya pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang dari tanggal 1 sampai 5 Januari 1947. Menjelang hari kelima pertempuran, setelah kekurangan pasukan logistik dan amunisi, kedua belah pihak mengadakan pertemuan antara pimpinan sipil dan militer mereka dan memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Perundingan itu menyepakati bahwa pasukan Indonesia dan Laskar Rakyat akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota Palembang dan hanya menyisakan Angkatan Laut Republik Indonesia di dalam kota. Ini adalah dokumentasi kehancuran kota Palembang setelah pertempuran 5 hari 5 malam dengan Belanda.